Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku, Eliana. Yeay. So guys, di video kali ini aku mau bahas seputar Mami Life lagi. Nah, aku mau bahas lagi tentang pengalaman aku dan sharing pengalaman aku tentang penggunaan KB IUD. Semoga kalian gak bosen ya dengar sharing aku tentang KB IUD. Beberapa pertanyaan yang sering banget yang pingin kalian tanyain seputar gimana sih penggunaan KB IUD, atau gimana sih cara pemasangannya, bagaimana efektivitasnya, bagaimana sistem kerjanya, dan lain sebagainya. Jadi di video ini aku mau coba bahas dulu satu persatu. Jadi sekali lagi aku tekankan bahwa apa yang bakal aku sampaikan di sini ini pure murni berdasarkan pengalaman aku pribadi tentang apa yang udah aku baca, apa yang udah aku tanyain, dan aku dapatkan informasinya itu dari bidan ataupun dari dokter tempat aku biasa konsultasi ya guys. Jadi aku sharing ke kalian nih, semoga bisa membantu apa yang sedang menjadi pertanyaan kalian seputar KB IUD. Kan kalian nonton video ini sampai selesai karena informasi yang bakal kalian dapat di sini itu penting banget. Jangan sampai kalian itu nontonnya setengah-setengah ya. Sebelum mulai ke videonya, kalian jangan lupa bantu aku untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah bagi kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kita tetap terhubung di setiap video terbarunya. Oke, jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu sebenarnya apa sih KB IUD itu? Kenapa sih sangat disarankan sekarang ini untuk kita menggunakan itu KB IUD? Nah, IUD itu sendiri merupakan singkatan dari intrauterine device. Nggak tahu nih nyebutnya beneran kayak gitu apa enggak. Nah, pasti kayak ya kita simpelnya itu bilangnya KB yang dimasukkan ke dalam itunya kita gitu kan. Itu aja deh simpelnya, habis kayak plastik, tapi ada juga KB itu yang KB tembaga dan biasa lembut gitu, fleksibel. Terus biasanya itu bentuknya itu kayak T gitu. Nah, untuk ukurannya itu sekitar 3 sentian, kira-kira segini. Nah, biasanya dimasukkan ke dalam rahim kita melalui cara kerjanya itu kayak gimana. Nah, jadi tugasnya si KB IUD ini bekerja dengan cara mencegah sperma untuk masuk ke dalam rahim kita, sehingga nggak bisa terjadi pembuahan gitu loh dalam rahim kita, cegah terjadinya kehamilan. Seberapa efektifkah KB IUD ini? Nah, jadi untuk keefektifannya ini sendiri berdasarkan survei dari 100 pengguna KB IUD nih, ternyata 99% sangat efektif untuk mencegah kehamilan gitu guys. Dan di aku pribadi itu memang benar-benar mencegah kehamilan selama aku memakainya ya. Karena ini tuh kayak udah simple, nyaman untuk dipakai, sangat efektif dan mudah untuk digunakan. Untuk masa proteksinya sendiri itu cukup lama. Ada loh yang bahkan sampai 10 tahun masa proteksinya, dan aku pribadi itu menggunakan yang masa proteksinya itu kalau nggak salah sih 8 tahun gitu guys. Jadi lalu gimana cara pemasangan dari KB IUD itu sendiri? Nah, oke, sebelumnya aku mau kasih lihat dulu nih video cara pemasangan KB IUD kayak gimana. Today I'm going to show you what it looks like to have a Skyla or progesterone IUD inserted. What we do is we place the IUD into this insertion tube, and that's what we feed through the opening of the cervix into your uterus, which we'll pretend that's what it is today. So we go ahead and we pull it back in, obviously wearing gloves, and then you can see those arms straighten out so they can go right through the opening of the cervix. It slides through, we pull back, the arms deploy, and there you go, your IUD's in place. That's it. IUD ini nantinya bakal dimasukkan ke dalam rahim kita melalui leher rahim kita yang notabene pintu masuknya terbilang sempit. Nah, jadi tenaga medis atau tenaga kesehatan itu kayak alat itu tuh apa ya namanya, spekulum kayak gitu, untuk agar pintu masuknya itu tetap terbuka selama pemasangan atau dalam memasukkan KB IUD-nya itu sendiri gitu loh. Pastikan kalian memilih tempat pemasangan KB IUD itu di klinik ataupun rumah sakit yang memang tenaga kesehatannya itu sudah berpengalaman gitu loh dalam memasang KB IUD. Sebenarnya kalau dibayangin juga agak serem ya, karena aku pribadi aja dulu sebelum aku memutuskan sampai akhirnya yakin mau pasang IUD tuh kayak ngelihat video-videonya tuh kayak serem banget gitu. Tapi percayalah, saat kalian melakukannya sendiri itu tuh kayak nggak seserem yang kalian bayangkan gitu loh. Memang bakalan ada rasa sakit dan sedikit
nyeri gitu, nyilu saat proses pemasangan. Tapi nggak usah khawatir karena itu nggak lama kok. Nah, pemasangan itu sendiri biasanya itu sekitar 5 atau 10 menit gitu tuh udah selesai, nggak lama kok beneran. Jadi tuh kayak tahan aja lah sakitnya sebentar. Ya memang ya kayak ada rasa sakit ya, karena wajar karena kayak ada benda asing itu tuh masuk ke dalam rahim kita. Jadi tuh mereka tuh kayak harus beradaptasi dulu gitu loh dengan perut kita, dengan rahim kita. Jadi bakalan ada rasa kayak nggak nyaman kayak gitu. Aku sendiri pribadi merasakan hal itu gitu di 2 hari pertama pemakaian IUD. Jadi kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk kita memasang KBIUD? Sebenarnya kita mau pasang KBIUD itu boleh kapan aja, tapi lebih disarankan untuk kita memasang KBIUD itu pada saat menstruasi atau saat head, tapi headnya itu yang udah sisa sedikitnya gitu. Nah, saat itulah mulut rahim itu sedang terbuka gitu loh, jadi tuh nggak terlalu nyeri. Karena kalau pas hari biasa, kalau kita nggak mens itu bakalan lebih sakit gitu loh kalau masukkan KB-nya itu. Terus boleh nggak sih KBIUD itu langsung dipasang pada saat proses persalinan? Aku juga kurang tahu ya hal ini, tapi yang aku dengar nih, kalau yang berdasarkan pengalaman dari teman-teman aku dan juga itu mereka tuh juga ada yang dipasang KB-nya itu pasca mereka lahiran kayak gitu loh. Begitu mereka lahiran itu tuh berapa jam kemudian itu langsung dipasang KBIUD-nya kayak gitu. Tapi kalaupun telat, kita bisa memasangnya pada saat 6 ataupun 7 minggu setelah proses persalinan. Kalau di aku pribadi, aku masang KBIUD-nya itu kalau nggak salah 7 minggu setelah aku sesar ya, karena bener-bener yang kayak bidan ataupun dokter yang bener-bener berani untuk nanganinya. Karena saat aku ke puskesmas atau ke bidan itu tuh rata-rata itu kayak nggak berani gitu loh, mereka tuh maunya 6 bulan setelah lahiran kayak gitu. Tapi kan serem banget ya 6 bulan kita baru pasang, kan agak-agak gimana. Yang nanya KBIUD itu mahal nggak sih? KBIUD sendiri pastinya itu relatif lebih mahal kalau dibandingkan dengan KB suntik ataupun KB pil ya bun. Harganya sendiri itu bervariasi, beda-beda tergantung dari kebijakan masing-masing, tergantung dari jenis dan juga mereknya, dan juga kayak biaya obat-obatan dari dokter itu tuh kan beda lagi kayak gitu. Nah biasanya itu rentangnya sekitar 300-an sampai 700-an ribu, itu tuh balik lagi ke kita apa aja yang dikasih dari bidan ataupun dari dokternya gitu. Tapi untuk KBIUD ini sendiri itu bayarnya itu cuman sekali aja, kayak lama proses proteksinya. Misal kita pakai yang 5 tahun atau 8 tahun, ya udah sekali bayar aja, sampai 8 tahun kemudian ya udah sekali itu aja kayak gitu. Kira-kira IUD ini mempengaruhi ASI nggak sih? Karena kan kita pasti bertanya-tanya. Nah jawabannya itu tidak. Di ini termasuk AKDR, yaitu alat kontraseksi dalam rahim. Ya udah sesuai dengan namanya. Jadi ini tuh hanya mempengaruhi ya di bagian dalam rahimnya aja gitu loh guys. Nah jadi nggak mempengaruhi produksi ASI, kayak nggak menyebabkan ASI seret, nggak menyebabkan dan lain sebagainya tentang ASI gitu. Jadi tuh kayak nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan produksi ASI kita. Jadi tuh kayak aman banget untuk kita yang menyusui. Pertanyaannya, ada nggak sih efek samping dari pemakaian KBIUD ini? Apapun yang kita pakai itu pasti memiliki efek samping, mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing dari setiap KB-nya itu sendiri ya. Untuk kelebihannya itu yang pertama lebih efisien, terus bisa melindungi lebih lama, untuk jangka waktunya itu sendiri bisa sampai 10 tahun. Tidak mempengaruhi berat badan kita, jadi itu tidak membuat BB kita itu naik atau nggak gendut gitu loh. Jadi itu nggak ada pengaruhnya karena ini merupakan KB non hormonal. Bisa dibuka kapan saja dan lebih fleksibel gitu. Nah kalau misal kalian mau promil, kalian bisa langsung lepas aja KBIUD kapanpun kalian inginkan. Bisa mengembalikan kesuburan kita pasca kita melepas KBIUD jika kita mau promil. Itu kayak begitu kita lepas KBIUD, kesuburan kita itu bisa langsung balik normal seperti biasa, bisa langsung mens seperti biasa. Terus kalau kita lihat dari kekurangan KBIUD ini sendiri, yang pastinya bisa bikin mens kita itu menjadi lebih banyak atau kayak mensnya itu berlebihan, menimbulkan nyeri yang berlebih ataupun kram perut itu pada saat menstruasi. Kan bisa jadi kita tuh kayak nggak mens sama sekali gitu loh. Kalau untuk KB yang hormonalnya ya, KBIUD-nya itu bulan tuh kayak kayak siklusnya itu kayak lebih cepat gitu loh, dan durasinya itu bisa lebih lama dari hari biasa. Next, efek samping yang juga sering terjadi pada pengguna KBIUD adalah gesernya KBIUD itu sendiri dari dalam rahim kita. Kalau ini udah kalian rasain, kalian langsung
cek ataupun periksa aja ke dokter tempat kalian pasangnya ya. Sering terjadi itu tuh kayak posisinya tuh tiba-tiba kayak bergeser ataupun kayak ngilang, nggak kelihatan di monitor USG-nya kayak gitu. Nggak kelihatan kayak gitu, biasanya dokter itu tuh bakal menggunakan suatu alat yang melalui vagina kita untuk melihat keberadaan dari si IUD-nya ini sendiri. Nah itu tuh aku nggak ngerti juga disebabkan karena apa, tapi biasanya itu karena aktivitas yang terlalu berlebihan, kayak jangan sampai ngangkat yang berat-berat pada saat kita menstruasi, karena dikhawatirkan ya kayak gitu IUD-nya itu kayak bisa terlepas gitu loh dari rahim kita, karena posisi mulut rahim kita itu kan sedang terbuka lebar-lebarnya ya pada saat menstruasi. Dirasakan gak enak pada pengguna KB IUD adalah posisi benang yang menjuntai itu tuh kayak mengganggu gitu loh. Jadi kan untuk kayak memotong benangnya itu menjadi lebih pendek, jadi itu sehingga lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam guys. Jadi itu dia tadi beberapa pertanyaan yang sering banget jadi pertanyaan dan pertimbangan bagi kita yang mau pasang IUD nih, masih kayak maju mundur. Buat kalian yang masih bingung dan belum terlalu yakin untuk pasang KB IUD, alangkah lebih baiknya kalian gali lebih dalam lagi informasi seputar KB IUD ini. Terus boleh juga nih tanyain keluarga, saudara-saudara atau teman-teman kalian yang udah ngerasain pakai IUD juga gitu loh, karena lebih banyak referensi itu bakalan lebih baik. Kalian yang udah memakai KB IUD ataupun baru memakai KB IUD, aku saranin kalian harus sering-sering check up, sering-sering periksa gimanakah kondisi dari si IUD-nya itu di dalam rahim kalian, karena ditakutkan yang tadi itu takutnya bergeser atau apa kayak gitu. Sering-sering juga ya kita harus cek, jangan kayak disepelein juga gitu. Bukan berarti kita harus langsung sepelein, ya paling tidak ya 6 bulan sekali. Kalaupun udah setahun pemakaiannya bisa juga durasinya diubah menjadi setahun sekali, tapi harus kita yang sebelumnya aku sampaikan tadi. Apapun yang aku sampaikan di video ini berdasarkan dari pengalaman aku pribadi, dari apa yang aku ketahui dari dokter ataupun bidan yang udah aku konsultasikan juga gitu ya. Jadi semoga ini membantu kalian. Sekian dulu sharing aku kali ini, semoga video tadi bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like, komen, dan pastinya subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kita selalu terhubung di setiap video terbarunya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.